kembali lagi bersama dengan kami dengan program Rema. Ya. Kita masih dari tempat kita di tempat ini, brother. Yes. Kita udah beberapa kali kesini, brother. Yes. Ini tempat di mana kita menikmati makanan apa ciri khasnya brother sini? Bakmoy. Bakmoy. Jadi kesini ke Resto Trubus resep Mamiku di daerah Gading Serpong. Nah, silakan datang ke tempat ini. Yeah. Oke. Segala sesuatu itu ada salah satu teks yang menarik di dalam Alkitab itu, brother. Teks ini seringkali dikutip oleh banyak orang, bahkan bukan cuma orang Kristen, orang yang tidak beragama Kristen pun menggunakan teks ini sadar atau tidak sadar, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan bisa jadi salah satu quote bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap situasi, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, pasti ada maksud Tuhan di sana. Ya. Itu jadi satu idiom lah di masyarakat umum atau manusia pada umumnya. Bahkan orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus pun punya semacam filosofi itu. Nah, mungkin pertanyaan aku akan mulai, atau mungkin di segmen ini kita mulai membahas tentang benarkah Allah itu baik? Apakah kebaikan Allah itu absolut atau relatif? Dengan kata lain, dalam situasi-situasi tertentu aja Allah itu baik. Di situasi lain ya Allah itu tidak baik. Ya. Nanti kita bahas lagi soal isu kalau Allah itu baik, kenapa ada penderitaan dan kejahatan dan lain sebagainya. Nanti tinggal kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Kita mulai dari Allah itu baik. Allah itu baik, apanya yang baik? Bahkan begini, orang yang tidak percaya Allah, ya bisa maksudnya kebaikan itu bisa dia ciptakan sendiri tanpa harus berkata bahwa Allah itu baik. Gitu. Kasih semacam deskripsi terkait dengan apa alasan kita berkata bahwa Allah itu baik. Apa alasan terbesar kita? Bagi orang yang tidak percaya Yesus atau percaya Allah itu ada, bagi dia ya kebaikan itu ya hasil dari konstruksi diriku yang aku bangun gitu setiap hari. Gak butuh Allah itu, menyembah Allah itu baik. Sehingga jadi pertanyaan paling sederhananya adalah mengapa kita katakan Allah itu baik? Alasan terbesar kita mengatakan Allah itu baik, baiknya dalam hal apa? Gitu. Apakah dalam hal uang, dalam hal kita punya rumah, dalam hal tidak punya jodoh lalu punya jodoh, ataukah ada yang lebih besar dari itu kebaikan Allah? Ya, memang pertama-tama gini, brother, bahwa kita harus melihat dan mengakui Allah itu baik berdasarkan Injil, berdasarkan Alkitab. Jadi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk kita pikirkan atau kita renungkan. Jadi bila mana kita mengatakan Tuhan itu baik, kalau kita diberkati, kalau kehidupan kita lagi baik-baik saja, running well semua, kita punya rumah, ekonomi kita lagi oke-okenya, lalu kita berkata bahwa Allah itu baik, ya it's okay, it's good gitu loh, karena semua yang baik itu berasal daripada Allah. Yakobus 1 ayat 17 kalau saya tidak salah. Amin. Nah, tapi masalahnya mampukah kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik waktu keadaan kita lagi tidak baik-baik saja? Dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Itu dia. Jadi kebaikan Allah tidak bergantung pada keadaan kita. Seakan-akan kalau keadaan kita baik, Allah itu baik. Kalau keadaan kita tidak baik, Allah itu ya tidak baik. Nah, situasional jadinya. Iya, betul. Dan tidak boleh hubungan kita bersifat transaksional dengan Allah. Harus bersifat relasional yang dibangun di atas dasar kebenaran Injil. Makanya antara konsep dan praktik itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah menginginkan setiap kita untuk memandang Dia dengan benar. Misalnya, ya tentu kalau kita bicara tentang tujuan dari kehidupan kita di dunia ini apa? Yaitu untuk memuliakan Allah, udah pasti. Mengenal Allah, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Jadi
mengenal Kristus itu sebagai yang terutama, sampai ayat 10 ya. Ya. Dan harusnya kita membangun diri kita setiap hari, mewarnai diri kita setiap hari dengan upaya untuk mengenal Allah dari hari ke hari. Begini brother, tidak ada peristiwa dalam kehidupan kita yang tidak membawa kita untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Jadi semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah upaya untuk membawa kita mengenal Tuhan dengan benar, untuk membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, baik, mantap. Aku mau masuk ke persoalan yang terlihatnya kompleks di dalam kehidupan ini, brother. Terkait dengan kejahatan dan penderitaan. Mungkin gini kali, kita kasih contoh tokoh dalam Alkitab. Ya. Let's say lah Ayub, mati anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia. Lalu kemudian dia mengalami yang namanya sakit, sampai boroknya pun harus gatal, boroknya harus pakai beling. Ya. Dia mengalami suatu penderitaan atau situasi yang sangat pelik, sangat kompleks dari segi kesehatan, keuangan, dari segi keluarga, semuanya habis. Ya. Dan ada catatan yang penting, Ayub ini adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ya. Dikatakan saleh, baik dan menjauhi kejahatan. Nah, mungkinkah, kalau ada lagu itu mungkinkah, mungkinkah kita bisa berkata bahwa Allah itu tetap baik dari peristiwa Ayub ini? Kita saja bangkrut saja dari bisnis kita udah mengeluh sama Tuhan. Nah, tolong brother kasih gambaran yang alkitabiah, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, situasi-situasi di mana kita itu dalam tanda kutip dalam situasi-situasi yang kelam, situasi-situasi yang buruk, yang seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin sekarang pemirsa yang ada di rumah menyaksikan program ini dalam pergumulan yang begitu berat, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, anak, istri, om, tante, mertua, orang tua, Ya. atau itu masalah pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Dari peristiwa Ayub ini, bro, tolong berikan semacam, ini kan kita sifatnya lebih ke praksis ya. Kita sudah banyak belajar di Rema ini tentang ortodoksi. Nah, praksisnya supaya kita punya pemahaman dan pengalaman kita bersama Tuhan itu benar-benar mengalami perjumpaan yang benar-benar klik. Ternyata memang Allah itu baik. Ya. Karena untuk berkata Allah itu baik kan tidak sesederhana WL berkata God is good all the time. Ya. God is good, ya kan? Tidak sesederhana itu. Dalam pergumulannya ternyata terseok-seok kita. Terseok-seok. Contoh Ayub lah. Boleh bro, elaborasi lebih jauh terkait Ayub. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Tuhan ini bukan hanya bicara tentang intelektualitas ya, Bro, ya. Ya. Bukan hanya bicara tentang rasionalitas, Ya. ya logis atau tidak logis, tapi juga masalah emosional. Ya. Nggak sedikit orang pada akhirnya kecewa sama Tuhan karena masalah kehidupan. Bahkan karena sampai jadi ateis gara-gara iya, tidak ke gereja. mana Allah itu baik. Iya. Ada juga bahkan ia kecewa dan tidak mau ke gereja ya karena kecewa sama pendeta, dilukai sama pendeta. Iya. Nah, orang-orang seperti ini kan begini. Jadi cara kita untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kasusnya. Apa dulu kasusnya? Misalnya orang nggak percaya Tuhan, ya kita persoalkan dulu terlebih dahulu. Apa yang melatar belakangi sampai dia nggak percaya sama Tuhan? Jangan sampai kita memberikan jawaban 1 jam tentang argumentasi akademis, nggak taunya masalah dia itu masalah di mana ayahnya itu seorang hamba Tuhan, pendeta, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi kecewa karena waktu dia sakit Tuhan tidak sembuhkan, malah Tuhan ambil. Oh, mesti kita diagnosis dulu ya. Iya, menyisakan kesedihan yang sangat dalam. Iya. Nah, terus kita jawabannya dalam tanda petik nggak salah sebenarnya.
tapi tidak menjawab kebutuhan dia pada waktu itu. Itu kan masalah emosional, bukan masalah intelektualitas. Kita udah ngomong panjang lebar mengenai keberadaan Tuhan itu melalui argumentasi kosmologis, teleologis, ya kan, argumentasi antropologi dan sebagainya macamnya. Nah, jadi tergantung apa dulu nih masalah yang ada. Nah, sekarang kalau kita mau masuk kepada pokok persoalan tertentu, kayak Ayub, ini perlu untuk kita pagari dulu, brother. Nggak semua harus ada jawaban. Nggak semua harus ada jawaban. Jadi sementara kita kalau berdoa, Tuhan, mana jawabanmu Tuhan? Aku sudah berdoa bertahun-tahun loh. Untung brother angkat kasus Ayub. Nah, cocok dengan kalimat saya ini. Nggak semua harus ada jawaban, harus dengan iman. Dalam hidup ini dengan iman sebagai yang terutama. Bukan berarti kita anti logika, tapi logika kita itu harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan? Kan waktu Ayub mengalami satu pencobaan atau penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai pada titik fisiknya itu mengalami satu penyakit yang luar biasa. Pokoknya menyakitkan sekali keadaan dia pada waktu itu. Fisiknya pun mengalami penderitaan. Nah, dia bersoal jawab sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan mengapa keadaan dia seperti itu sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Nah, waktu Tuhan menjawab Ayub, itu sebenarnya nggak menjawab. Pak Ayub itu tidak mendapatkan jawaban ketika Tuhan bertanya, waktu aku menciptakan bumi ini, kamu di mana? Dan seterusnya. Jadi Ayub tidak menemukan jawaban, tapi iman bisa menjawab berbagai macam persoalan dalam hidup kita saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi sebetulnya nggak ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan ke Ayub. Menarik nih, Ayub 42. Ayat 1 dan 2. Oke. Akhirnya Paulus tegaskan apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi keyakinannya. Imannya kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pegang ini. Tidak ada rencanamu yang gagal. Iya. Ayat ini sering kita kutip tanpa memahaminya. Gitu. Rencana. Jadi, tapi di pikirannya rencana punya mobil, punya istri, itu dia. Punya rumah, punya properti, jalan-jalan ke luar negeri, dipromosi, ya kan, nonton K-pop dan lain sebagainya, ya kan. Maksudnya sebenarnya kan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu dia. Maksudnya sebenarnya keyakinan ini kan membawa kita untuk bisa kuat menghadapi situasi-situasi yang seperti ini gitu loh. Situasi di mana seakan-akan kita tidak menemukan jawaban. Ada kalanya gini, brother. Tuhan itu mengkondisikan kita tidak melihat jalan keluar supaya kita bisa hanya melihat Tuhan. Gak jarang dalam hidup ini kita mengalami seperti itu case-nya, supaya kita menyadari bahwa kita ini terbatas dan kita bergantung pada Tuhan. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman manusiawi gitu loh, sakit gitu loh, ya kan, disakiti, dikecewakan dan lain sebagainya macamnya. Supaya pada akhirnya kita datang kepada Tuhan dan butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Dan kalau Tuhan dalam tanda petik nggak mengkondisikan kita dengan semua hal itu, nggak jarang di antara kita malah jadi jauh dari Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, penderitaan bahkan kejahatan, ada kalanya Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan dan maksud supaya kita melihat kebaikan Allah. Mungkin tambah pertanyaan brother terkait dengan kenapa Tuhan tidak menghilangkan penderitaan dan kejahatan dengan begitu saja supaya hidup kita itu baik-baik saja. Betul. Ya, itu kan hanya masalah waktu. Yang penting kan sumber kejahatan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Pada akhirnya semuanya itu akan dihancurkan sama Tuhan. Semuanya itu akan diselesaikan sama Tuhan pada waktunya, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan kali kedua. Itu kan jelas menurut Injil, menurut Alkitab. Ya kan? Jadi bagi kita itu hanya masalah waktu. Tuhan akan menyelesaikan semua kejahatan atau penderitaan. Tetapi kita maunya sekarang. Nah begini, Allah yang disaksikan oleh Injil adalah Allah yang ternyata bisa mengerjakan sesuatu yang baik lewat kejahatan. Jadi tahan sampai situ, brother. Biar kita provokasi dulu pemirsa kita ini. Allah begitu baik mengerjakan kebaikannya. Allah bisa menyatakan sesuatu yang baik lewat kejahatan atau penderitaan yang kita alami. Stop. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Biar penasaran lu orang-orang ini, ya kan? Mantap.